bisa menjadi berkat buat setiap kami yang hadir. Terima kasih Roh Kudus, mari Engkau beracara dengan kami sehingga kami bisa diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya tempat ini sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara sudah saling kenal kiri kanan? Nah, pasti belum. Coba colek dia, siapa namamu? Iya. Colek dulu, kenalan dulu. Iya. Amin. Iya. Karena kelihatan banyak yang baru hari ini. Boleh angkat tangan yang baru? Yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih 8, 9, ya, 10 ya. Ya, 10, puji Tuhan, sempurna. Iya. Bersyukur hari ini kita ketambahan rekan-rekan dan Yesus memberkati. Saudara kekasih, kita akan bersama-sama belajar satu ayat saja kita baca, kita buka Yohanes pasal yang 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23 kita baca bersama-sama. Sudah ada di depan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Ulang dari dan Bapa, 2, 3. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam di dalam bersama-sama dengan dia. Luar biasa firman Tuhan. Saudara, kalau biasanya cuma Allah, cuma Yesus, cuma Roh Kudus, tapi di sini dikatakan dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Maka hidup ini dikatakan, jika kamu mengasihi aku. Saudara, benarkah kita mengasihi Tuhan? Ya. Karena ada firman Tuhan berkata, kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 di sana dikatakan, ya, sama-sama kita baca ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Biar semua lebih paham. 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Betul? Ada di sini seperti itu. Engkau sebut mengasihi Allah, tapi engkau membenci kakakmu, engkau membenci adikmu, engkau membenci suamimu, engkau membenci istrimu, engkau membenci anakmu. Benarkah engkau mengasihi Allah? Jangan bersembunyi di balik pelayananmu. Betul? Kita berkata kita mengasihi Allah, tapi saudara kita benci. Maka hari ini saudara mau mengasihi Allah? Amin. Betul? Orang yang mau mengasihi Allah, engkau siap-siap untuk dibentuk. Betul? Kan kita akan dibentuk agar kita bisa mengasihi. Maka mulai besok ketika engkau pulang, jangan heran engkau kan mau dibentuk agar mengasihi kan? Nanti datang orang caci maki kau nggak punya salah, caci maki kau, ditampar di pikirin.
kau taruh pipi kananmu apa? Betul? Atau taruh apa? Apa tangan kanan? Halo? Iya. Baru pulang dari doa puasa ini saudara. Kan disebut untuk engkau dibentuk bisa mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi? Kita dibentuk dulu. Makanya dikatakan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 di sana dikatakan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 sama-sama kita baca saudara. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya, 2 Korintus 4 2, 3. Sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi manusia kami bangkit merosot. Namun manusia batin kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kembali ke ayat 17. Ayat 17 berkata apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kita. Ya, kalau engkau baru dicibir, diceritakan, ya, jangan dendam. Amin. Karena Roma 12 ayat 19 berkata, jangan kita menuntut pembalasan, tapi berilah kepada Allah, karena pembalasan itu adalah haknya Allah. Nah, kalau dia lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Dengan berbuat demikian, sama dengan sementara kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 yang keren. Jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Bisa? Bisa. Halo? Mau mengasihi Allah? Sudah kau kasih adikmu yang curi hartamu? Yang geser sifat batas harta yang sudah dibagi? Sudah kau simpan golok itu? sudah. Nanti punya golok ya. Kita tajam Berat konsep. Atau sudah biasa yang tajam. Ketika ada yang melihat, kau ya, itu kan yang mengasihi Allah. Ya. Jadi kapan kita bisa mengasihi Allah, saudara? Kalau adikmu sendiri yang geser batas sifat pembagian hartamu setengah meter, kau tumbuh tanduk. Berarti di sini seperti yang dikatakan 1 Yohanes tadi, banyak yang pendusta. Ayo pendusta, angkat tanganmu. Yohanes 4 ayat 20 berkata, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Ya, yang pendusta angkat tangan. Kalau angkat tangan dosa diampuni, tidak usah ngaku, cukup angkat tangan. Haleluya. Kau benci adikmu, benci kakakmu, benci istri, benci suami, tapi kau berkata mengasihi Allah, itu pembohong besar. Kita mengasihi Allah. Haleluya. Makanya kau datang besok ketika kau pulang ke rumah, jangan saudara, tetanggamu datang, maka akan dilihat di situ engkau dibentuk. Kuat. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tahu hatimu, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Pembentukan ini harus kita terima.
Ada orang dibentuk dia lari. Sampai kapan engkau tetap akan dibentuk? Amin. Tapi yang saya heran, kau sudah bertahun-tahun ikut kau puasa, belum terbentuk, maka mulai hari ini kau harus pakai palu. Apa? Palu yang 1 kilo. Betul? Kalau ini mungkin baru palu yang 3 kilo yang pakai. Firman Tuhan ini mungkin diumpamakan baru palu 3 kilo. Nanti besok-besok yang 5 kilo, biar kau terkapar langsung. Iya, kita disebut mengasihi Allah, tapi membenci saudara kita. Saudara, kalau Yohanes 15 ayat 10 berkata, jikalau kamu mengasihi perintah, menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalamku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tapi bagaimana kita mengasihi Allah kalau dalam keluarga kita aja belum beres? Jangankan dengan kakak adik, dengan keturunan kita sendiri, dengan anak kita, dengan orang yang disebut dulu kau sayang, kau cinta. Ketika dia jauh, engkau berkata sayang, di mana kau berada? Tapi sekarang ketika anak 3, kau tidur aja di luar kau. Ya. Ini pernah terjadi. Sahabat dekat, saya bilang sama dia, kau walaupun istrimu yang punya penghasilan, istri harus tunduk kepada engkau. Lama-lama kejadian sudah. Jadi kalau dia pulang telat dari jam sudah disepakati, maka pintu kamar dikunci, dia tidur di sofa itu. Itukah yang mengasihi Allah? Ada di sini begitu? Tidak. Suaminya udah meninggal ya. Kan tidak, pasti kenceng lah tidaknya. Iya saudara, kita ini masih perlu palu yang besar ini kelihatannya. Agar betul-betul kita jangan dulu mengasihi Allah, mengasihi sesama. Betul? Karena kalau kita tidak bisa melakukan ini, berat hidup kita, saudara. Yohanes 15 ayat 3 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Jangankan kita mengasihi Allah, mengasihi saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, rekan kita. Kalau kita sudah bisa, maka kita maju, saudara. Amin. Siap besok ketika pulang di rumah, datang sahabatmu yang punya masalah yang kamu. Bos, bagi dulu. Apa? Beras. Beras lagi mahal kan sekarang? Kalau punya masalah belum selesai kan udah minta beras juga. Kira-kira kau kasih nggak? Kasih. Mantap tuh. Kasih. Ini mantap lah kasih. Kasih. Satu waktu lagi dia satu acara. Tiba-tiba ada rekan amplopin saya 1 juta. Waktu saya hitung di mobil 1 juta. Aku langsung cabut ke lemari, kasih ke teman yang di samping. Apa ini? Udah. Kan kata kita yang selalu ucapkan terima kasih ya. Betul? Tadi aku terima, nah sekarang aku kasih buat kamu. Sudah pernah kalian lakukan seperti itu? Sudah atau sering? Sering. Nah, haleluya. Sudah mulai timbul kasih itu. Amin. Karena kebanyakan di antara kita terima masuk.
Iya, saudara. Nah, kita ini betul-betul bentuk, harus dibentuk. Pembentukan ini pasti sakit, betul? Maka kalau kita baca Mazmur 119 ayat 71, coba kita sama-sama baca. Aku tertindas itu baik, supaya aku belajar. 119 ayat 71. 119 ayat 71. Ya, nggak boleh ditawar. Terus 119. Iya, betul. sama-sama baca. 2, 3. Amin. Siap-siap besok pulang, mulai ada penindasan lagi. Kan mau dibentuk agar bisa mengasihi. Ayat yang ke-72 terus 72. Dikatakan apa di ayat 72? Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas. Haleluya. 73. Tanganmu yang telah mendirikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat mempelajari. Amin. Amin. Jadi kalau besok mulai ada penindasan, ada tekanan, bersyukur kepada Tuhan, karena itu baik bagimu. Amin. Agar engkau tembul menjadi apa? Kembali ayat 72. 72. Ya. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Mau menerima keping emas dan perak? Siap besok ada penindasan. Jangan sembunyi wajahnya tuh. Sudah siap? Siap. Yang siap angkat tangan. Senyum dong. Ini wajah baru, ini wajah baru. Yang tidak angkat tangan, Wajah baru. turun aja kalau tidur aja. Wajah lama. Ini wajah lama. Iya. Coba kita buka Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 bilang apa? Wajah lama. Iya, sama-sama baca 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, saatnya ia menguji aku akan timbul. Ini wajah Mau tetap wajah dibentuk, lama ini. biar bisa mengasihi saudaramu, kakakmu, adikmu. Jangan dulu mengasihi Allah. Itu bohong besar. Sementara adikmu datang kok injak-injak. Terus kau nyanyi, aku mengasihi. Pembentukan ini perlu sekarang ini. Betul? Betul. Ya. Desember kemarin, saudara, istriku hampir kena stroke ketiga kali. Dan 11 tahun lalu kena sebelah kiri, 3 tahun lalu kena sebelah kanan. Tapi itu cuma sebulan langsung bisa jalan seperti biasa lagi. Nah, di Desember kemarin dia masih bisa jalan, tapi oleh-oleh jatuh. Bawa lagi dong ke dokter Joko. Nah, ini sebagai info juga masukan buat kita. Kalau ada orang yang sudah stroke atau jalan stroke atau jantung, bawa ke dokter Joko di Ruko Kompleks Apartemen Cempaka Mas
Blok D nomor 15. D15. Ruko kompleks apartemen Cempaka Mas, Blok D nomor 15. Jadi bagaimanapun pernah dibahas itu, masukin Pak Yogi juga pernah dibahas itu. Iya sudah. Dan juga 6 kali terakhir dia kembali seperti biasa lagi normal. Yang luar biasa. Tanggal 1 Januari yang ada di depan saudara kena stroke ringan. 3 minggu ngomong PA. Gara-gara apa? Kurang melakukan Amsal 23 ayat 1 dan 2 dan 3. Perhatikanlah apa yang di depan. Apa? Bila besar nafsu taruh pisau di leher. Karena makan apa? Pembesar apa? Adalah makan yang unik. Berapa makannya sedikit. Daging sapi potong kecil-kecil, mungkin 10 potong. Berarti makan jam 9, setengah 10. Kenapa mau berubah? Oh haleluya. Besoknya aku langsung pesan obat. Agak banyak sih memang. Harganya 2.300.000. Oh makan obat. Jadi dan berharap enggak ke dokter jauh. Karena istri kan baru selesai 6 kali masak, aku lagi langsung situ. Jadi tidak mau ambil duit. Jadi pertanyaan obat ini. Nah, bulan kemarin naik 2 puasa. Habis khotbah, ya seperti ini kan, aku khotbah di sini ketiga. Tidur, kurang lebih saya tidur setengah 10, jam 9, setengah 10. Bangun belum jam 12 sudah bangun. Mau tidur udah susah tidur dan aku rasa kok pipi kiri, tangan kiri, kaki kiri kok seperti kebas-kebas. Ini bahaya ini. Aku berdoa harus setengahnya. Tapi tetap merasa seperti itu. Aku bangun dan bos kita di sebelah kiri aku. Kan kita satu kamar bertiga. Apa? Aku pinjam aku di tengah. Aku bangun, bro. Antarkan aku ke. Kenapa pendeta? Sudah jam banyak tanya. Daripada kalau kalian sibuk besok mendingan antar saya sekarang. Jadi antar mulai sampai pagi jam 2. Detensi 197. Waktu itu bisa nginap 3 hari. Nama jadi ada Pak Benyamin dengan teman-temannya mampir bawa bisa amuk dan teman-teman. Ini ada ujian-ujian juga dalam hidup kita. Ya. Maka kita harus kuat. Tapi tanggal 5 Januari anakku cewek gadis umur 23 tahun. Itu hari Jumat aku kasih dia keluar. Kamu gak boleh ke rumah. Terpaksa keluar ke jendela. Lantai 16 ke jendela sudah. Dia cedurkan kepala yang gawat anak itu. Ini ujian. Makanya siap dibentuk. Iya. Terkadang pembentukan itu datang dari orang yang kau kasih, datang dari orang yang kau cintai, yang engkau paling sayang. Maka Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Dan heran besok pulang ke rumah. Bawa apa kau? Bawa puasa terus gak apa-apa. Diujian kau. Amin. Maka terjadi engkau harus kuat. Korintus 4 tadi ayat 16 sampai 18 harus ada dalam hidup kita agar kita tidak bisa terpengaruh. Puji Tuhan,
Karena tadi sudah dikatakan bohong kalau kita menyebut mengasihi Allah tapi Tidak mengakui. menyakiti saudara kita sendiri, bahkan pasangan hidup kita. Itu sangat bohong. Yohanes 15 ayat 9 berkata begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih itu. Amin. Mau bisa tetap tinggal dalam kasih agar bisa mengasihi saudaramu yang jahat itu, yang selalu menyakiti engkau, yang suka merongrong hidupmu. Satu wakil Polonias, dia tinggal di samping gereja GPI, tapi wajahnya sudah kuning, mata kuning, kulit kuning, kuku kuning. Ya Pak, sekalipun Bapak jual Polonias ini untuk Bapak berobat, Bapak tidak akan sembuh, tahu? Kok begitu Pendeta? Obatnya cuma satu, cari orang yang menyakiti hati Bapak. Iya, aku sakit hati sama adek. Kenapa adeknya? Harta sudah dibagikan kita kepada Cipetung, harta sudah dibagi dua. Tapi karena dia nakal, hartanya habis, dia ambil punya aku. Sudah, mau ampuni atau mau masuk rumah di perkosaan. Obatnya cuma satu, temui adekmu, berikan pengampunan. Saya yakin kalau saya datang tahun depan Bapak sudah sembuh. Tahun depan aku balik ke dia sudah sembuh, sudah segar. Wih, puji Tuhan, sudah segar. Tapi sakit hati. Tapi aku paksakan harus bisa mengampuni. Maka Bapak sembuh kan? Ya, puji Tuhan. Amin. Masih sakit hatimu sama dia? Minum air garam. Well, sekali dengan Pak Rodi, Pak Soid melayani di rumah sakit UGI. Terbaring, laki-laki, ya orang Batak juga. Tapi sudah kuning badannya. Kata Pak Rodi, baik, ampuni dia. Dia jawab, tidak akan mengampuni sampai aku masuk dalam rumahku. 3 hari selesai, pulang. Pengampunan harus kita lakukan. Jadi pembentukan dalam hidup kita ini, kita harus kuat menghadapi itu agar kita punya kasih. Amin. Nah, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Amin. Oke. Malam hari ini saya anggap saudara mengasihi saudara-saudara. Kita kakak kita, adik kita, tetangga kita. Jangan perlu kasih aku. Nah, ia akan menuruti perintah-perintah. Bisa kita menuruti perintah-perintah? Halo? 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, sebab perintah-perintahnya tidak berat. Amin. Jadi perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Berarti dengan kata lain kita bisa menuruti, melakukan itu. Cuma jadi tanda tanya, mau atau tidak. Halo? Perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Yang jadi masalah kita mau lakukan atau tidak. Yang sederhana saja. Amsal 3:6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Melalui Tuhan itu, ketika engkau bangun pagi, lakukan yang pertama, memuji-muji Tuhan. Siapa yang sudah melakukan boleh angkat tangan. Yang lain. Itu yang pertama kita lakukan bangun pagi. Yang kedua, harusnya baca firman Tuhan.
Iya. Yang ketiga, doa. Agar doa. Kenapa aku buat yang mana? Karena mau panjang, lebih bagus. Tapi kalau doa dulu, baru dia, ayat doa kita mau baca firman lagi. 3 hal ini adalah dasar kekristenan kita. Kita akan maju kalau kita taat 3 hal. Memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Mazmur 47 ayat kedua, hai segala bangsa bertepuk tangan, perlu karena Allah dan sorak-sorak. Amin. Dan untuk tepuk tangan itu punya fungsinya. Yesaya 21 ayat 17, dan aku juga akan bertepuk tangan sehingga hatiku yang panas akan menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Yang gampang marah, yang selalu ngomel di rumah boleh angkatan. Satu. Langsung dikuruskan berapa. Yang enggak angkat tangan itu pendusta, tambah dosa kau di tengah bangga. Iya kan? Kau sadar kau tukang marah, gampang emosi. Coba ditanya, kalau kau iya, angkat tangan, kau diampuni dosa. Sudah dikasih yang gampang, masih gak mau lakukan. Maka di tempat ibadah engkau lakukan dosa. Maka malam hari ini engkau tambah 1 dosa lagi. Kapan bisa selesai kau bayar dosamu? Ya, jadi apa? Untuk kita bisa mengasihi Allah itu sangat berat, bro. Amin. Tuhan bilang buat diri kamu, tapi kalau engkau mau, aku pasti bisa. Bilang buat diri kamu, engkau pasti bisa. Setiap ada kemauan pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Ya. Ia akan menuruti perintah-perintahku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Tadi kalau Bapak mengasihi kita, jadi bening-bening pun lewat, sorry lah kau. Kalau lebih mengasihi Bapak, amin. Yang punya darah spek lewat, tapi amat sama kamu. Amin. Iya. Bisa dikatakan, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Wah. Bapa mengasihi kamu, dan kami. Siapa kami? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Luar biasa. Maka hidup kita tidak akan pernah merasa kesusahan. Dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan dia. Itu sangat luar biasa. Maka Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apalagi yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ada. Ingat, kita malam hari ini ketika sebentar selesai pagi, melihat ini betul-betul harus berubah. Biar Allah, biar mereka itu diam di dalam kita. Kalau 3 yang besar itu bersatu dalam hidup, tinggal dalam hidup, apa yang engkau akan rasakan? Kesusahan, penderitaan, atau sukacita? Aku tidak akan merasakan penderitaan apapun di muka langit ini kalau ketiga sekawan itu yang sudah tinggal diam bersama-sama engkau dalam hidup. Tapi kalau kita cuma sekadar hadir, ya jangan heran seperti keadaan kita sekarang. Halo? Jangankan saudara yang lagi ngomong juga sama dengan saudara. Masih banyak kekurangan kita. Amin. Maka malam hari ini kita bisa ambil keputusan tindakan untuk kita mau berubah.
agar hidup ini betul-betul bisa berubah. Dan kami akan datang dan diam bersama-sama dengan Dia. Kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada dalam hidup kita, sangat luar biasa. Kalau yang sekarang yang tetap ada di hidup kita kan siapa? Cuma Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yesus ada di surga, Allah ada di surga. Yang bersama dengan saudara dan saya sekarang adalah Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, menuntun kita, membimbing kita, menghibur kita, menguatkan kita. Kalau kita tidak pernah mendukakan Dia, menyakiti Dia. Tapi nanti kalau kita mengasihi Bapa, mereka bertiga akan tinggal di dalam hidup kita, tetap bersama-sama dengan kita. Nah kalau mereka bertiga bersama-sama dengan kita, Pak Adrianus Tutuarina bilang, saya ada Bapa. Siapa lagi bola dengan kita? Amin. Tidak ada sudah. Maka hidup ini harus sungguh-sungguh. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi, jauh lebih besar. Amin. Dari segala-galanya. Kalau kita coba buka Roma 8 ayat ke-11. Roma 8 ayat ke-11. Sama-sama baca 2, 3. Dan jika Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, di dalam maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang pada itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Intinya Amsal 17, Amsal 16 ayat 7. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun diperdamaikan dengannya. Hidup kalau kita hayati Yohanes 14 ayat 23 itu sangat luar biasa. Ya, Yohanes 14 ayat 23 bisa dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Sangat luar biasa. Maka kita mulai malam hari berusaha agar mereka bertiga bisa diam dalam hidup kita. Amin. Yang harus kita usahakan tinggal dua, karena yang satu kan tetap ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Nah, bagaimana tinggal dua lagi? Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan. Ketika mereka sempurna bertiga, demikian kita juga menjadi sempurna. Oleh sebabnya kalau kita baca ulang Mazmur 119 ayat 17. Mazmur 119 ayat 17. Ayat 71. Satu, ayo. Sorry, sebut. Ayat 71.
bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Ya, semua baca sama-sama. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Amin. Kita tertindas itu baik. Selanjutnya ayat 72. Ayat 72. Nah, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Sangat luar biasa. Bahkan kalau kita Ayub 23 dan ayat 10, Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan ikut. Amin. Amin. Jadi ketika kau punya masalah, jangan kau minta Tuhan angkat masalah itu. Kau berulang-ulang minta, Bapa angkat masalah. Kalau dia bisa ngomong langsung, bukan masalah yang ku angkat, kau yang ku angkat. Sengaja Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu untuk membantu kita lebih hari lebih taat dekat dengan Tuhan. Amin. Dialah firman yang singkat. Ini bisa memotivasi kita agar merubah kita cara hidup mulai malam hari ini, agar dia bisa tinggal, mereka bisa tinggal dalam hidup kita, dan kita bisa berubah. Bukan cuma Power Ranger aja yang bisa berubah, tapi kita juga sebagai umat Tuhan harus berubah. Amin. Kalau dulu istri saya pernah ngomong begini, pendeta setan. Berarti apa? Kalau sudah pikir sampai istri bisa ngomong seperti itu. Karakter aku seperti apa? Pernah istri itu seperti itu. Kalau seperti pendeta setan. Haleluya. Tapi mari saudara, kita mempersiapkan diri kita mulai malam hari agar kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Yang mau sungguh-sungguh berikan tepuk tangan. Dan ketika kau pulang besok, akan diintimidasi lagi. Karena kau akan dibentuk menjadi orang yang mengasihi. Agar semakin hari kau semakin masih saudara-saudara, bahkan lebih dalam sampai bisa mengasihi Allah. Mari saudara, kita mau berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh malam hari ini. Tunjukkan perubahan. Karena sudah kita tahu memang singkat. Saya tidak biasa berbuat pendek. Ini apa? Biar siapa kita mau menyembah Tuhan yang pandai. Amin. Dan biar Tuhan mau lihat kesungguhan kita dengan Dia. Mungkin saudara kita bisa maju ke depan, leader singgah. Biar malam hari kita mau maju lagi, lebih lagi, satu langkah ke depan. Agar hidup ini bisa terbentuk, bisa menyenangkan hati Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita. Hatiku percaya
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu katakan jangan engkau fokus pada masalah. Jangan engkau fokus dalam usaha bisnismu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Sehingga masalah yang paling besar yang kau alami, mungkin dia jalan dengan dada yang spek, atau mungkin dia dibawa oleh kuntilanak. Jangan fokus dengan dia, tapi fokuslah kepada Allah yang sanggup mengubahkan mereka. Karena kalau sudah 3 oknum ini bersatu bersama dengan engkau, maka tidak ada masalah lagi dalam hidup. Mari saudara, malam hari ini kau ingat mereka yang punya masalah dengan engkau, baik dia istrimu, baik dia suamimu, baik dia anakmu, dia kakakmu, dia adikmu, dia ayahmu, dia ibumu, dia tetangga. Sehingga mulai malam hari ini tidak ada kepahitan hidup. Jangan ada kebencian dari hidup, tapi kita melepaskan. Dia yang dulu kau sangat kasih, sangat kau cintai, tapi saat ini sangat menyakiti hati. Jangan fokus dengan dia, tapi fokus dengan Allah. Ingat mereka semuanya, dan malam hari itu kau adakan pemberesan. Saat ku melihat
Ingat sudah, di dalam segala pergumulan dan masalah, di sana tidak akan pernah kita dapat Yesus bersama.